mudah-mudahan Bapak atau Ibu yang ada di sini yang namanya anak berkebutuhan khusus ini cukup dihargai, karena itu bukan kemauan dia, bukan titipkan seperti itu. Ada sharing ilmu lah sedikit gitu. Bahkan mungkin ada yang dari pengalaman saya, ibu-ibu sudah menemukan. Nah makanya seperti yang tadi Pak Doni sampaikan tadi, besok kita akan benar-benar saya besok ini polanya itu nanti kita studi kasus Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Irfan Novandi. Saya sehari-hari sebagai kepala sekolah SLB Asyifa Ulama di Jaya Mukti. Bapak Ibu ada yang tinggal di Jaya Mukti? Oh jauh ya Bu. Ini rajinnya sekali besar semua ya Bapak Ibu. Saya juga sekarang aktif karena kebetulan paling yayasan kami itu membuka satu lagi di Purnama di sebelum Undri, namanya SLB Wati Purnama, dan kami berfokus pada seluruh ketunahan termasuk tunalaras, autis, karena kalau orang banyak menganggap di SLB itu anak autis nggak bisa masuk, anak autis nggak bisa diterapi, di SLB kami kebetulan ada khusus kelas terapinya. Mereka juga butuh sosialisasi. Jadi kalau hanya sekedar kita melaksanakan kegiatan terapi yang face to face, itu biasanya termasuk lama perkembangan anak. Walaupun tak dia diajak main sama kawannya juga, misalnya dibawa ke Zila di City Mall atau dibawa ke bukit belakang, dia tetap bisa apa Bu? Karena itu salah satu terapi. Untuk dia bermain dengan alam, untuk dia bermain dengan teman-temannya, walaupun kita lihat ini anak nggak merespon teman-teman. Kalau autis masih ada kayak dia fokus dengan satu benda, misalnya pulpen ini, dia biasanya main dirinya ya. Autis. Kalau ADHD, dia main pulpen, nampak dia botol minum ini di sampahnya, dimainkan botol minum. Ada nampak yang baru lagi, dimainkan yang lain. Jadi saya punya pengalaman ketika saya di Bandung, kebetulan kalau saya di Bandung saya juga mengajar SMP. Di sekolah untuk konsepnya jangan pernah anggap misalnya anak itu autis, oh ibu biasanya buka baju di bagian maaf pakai bra, pakai sepak aja mau ganti baju. Belum tentu, anak itu punya perasaan tersendiri karena usia pubernya tetap sama anak umum. Jadi bukan berarti anak tersebut dari segi seksualitas dia juga keterbelakangan, tidak. Makanya saya nggak pernah bilang kalau misalnya tunanetra itu banyak kita memang benar apa arti kata istilah ya, tapi saya tetap mengedepankan istilah yang Pak anaknya itu bisa sehat. Kita bukan mencari sehat anak ini udah sehat. Tapi kita mencari bagaimana caranya anak ini bisa adaptif. Meninggalkan tugas untuk anak yang lain karena dia butuh perlakuan khusus nih, karena kita belum punya JPK misalnya, belum pendamping khusus. Ibu tata letak ini aja, duduk, terus ibunya di sebelah, jadi kan mau kemana dia kabur? Mau kemana dia kabur? Mainkan, itulah kita ibu kenapa intensif sama dia. Dan tenang Bu, ibu nggak salah kalau misalnya anak autis tersebut atau anak hiperaktif itu ibu ginikan kaki dia. Bukan dipijak ya, maksudnya apa ini kepit, nah kepit gini. Ah, ayo lihat. Mana bawa?
mencoba seperti Bapak Kepala tadi, saya dudukkan anak itu di depan, di dekat saya waktu pertama Bapak masuk. Cuma mungkin lebih kepada Bapak ya. Cuma karena kami guru umum, saya merasa memang pertama kurang. Tapi saya berprinsip, kasihan kan. Siapa yang mau seperti itu? Kalau mungkin sekarang udah sama jauh, sudah berubah. Laras ini, belum tentu anak ini kena laras. Itu tadi saya bilang di awal, belum tentu anak itu kena laras, belum tentu anak itu autis. Makanya tadi saya cerita orang tua, komunikasi kita dengan orang tua dan akhirnya kita sendiri mengalami. Dia tahu ternyata anak tersebut dari rumahnya memang lingkungannya membuat seperti itu. Sama kita yang tahu ini kena laras. Kok anaknya seperti ini, kok anaknya seperti itu. Makanya kalau untuk anak tunalaras, pengalaman saya itu saya ke LPKA, Lembaga Masyarakat Khusus Anak di Bandung. Itu saya bertemu dengan anak umur 14 tahun sudah membunuh kawannya sendiri. Itu sebenarnya ketika anak tersebut, anak yang 14 tahun yang anak tirinya, berarti anak yang dari bapak ini, yang tersangka bapak ini, itu pintar luar biasa anaknya. Dia memang menyetel cerita seakan-akan mereka berdua yang membunuh. Tapi ketika didekati anak tersebut dengan Abdul itu, akhirnya anak itu mengaku sebenarnya memang betul bapaknya yang membunuh. Anak ini karena saking nurutnya, dia cuma membantu membungkus ke dalam bodi itu. Itu bisa kita katakan tunalaras? No, karena bukan anak itu bukan didasari dari awal dia seperti itu. Sehingga orang ini sering sudah menganggap bahwa mereka itu anak yang kurang normal atau gimana. Padahal kalau seandainya mereka itu mendapatkan penanganan yang khusus dan kita bisa menangani dia dengan baik, mungkin mereka dapat berkembang sebagaimana yang kita inginkan. Disitulah mungkin 2, 3. Tekan ini ya. Gitu. Atau maaf ya Pak, maaf. Jadi misalnya Bapak bilang tak. Enggak, Bapak bilang tak. Tak. Nah, kan kita maksud kita K. Nah, ditekan kan ini ya. K. Jadi Bapak tunggu, memang macam cekek jadinya. Tapi kalau polanya kita sering bikin. Komunikasi itu untuk menjawab itu sulit. Kalau misalnya kita tanyakan Gloria udah dia kan udah angkat, tapi saya dengarnya ternyata belum ditulis. Oh enggak. Berarti mengarah ke telmi juga. Kalau bahasa enggak, iya maksudnya gitu. memang benar kata Bunda yang A dapat, B dapat, A hilang. Itu namanya siapa tuh yang tadi ada Gio. Memang dari sahabat saya lagi dari kelas. Iya Bu. Dari kelas 2 saya megang metode. Ya, waktu itu kami pandemi. Jadi belajarnya dari dalamnya dari namanya. Saya ajar memang lama sama sekali itu bisa. Memang dari awal. Diundang besok? Diundang. Nah, besok kita tengok. Kalau indikasi pertama, hipotesa awal saya yang pertama, dia termasuk ke slow learner atau tulargrahita ringan. Bapak cara yang dipegang primer ini Pak kan anak saya dulu Pak. Administrasi terpakai ya Bapak Ibu ya untuk perencanaannya. Coba mainkan di lintas fase untuk si Mama. Lintas fase. Sekarang ini fase Ibu kelas 5 fase C ya. Nah, tes dia
fase B. Fase B dulu. Kalau fase B tak sampai juga target C. Semua kasus yang ada di dalam kelas dengan catatan jangan tertukar yang mana anak soliter, mana anak yang memang lama. Jadi umum tapi lama memang nangkapnya gitu. Yang masih bisa diarahkan. Oke? Terima kasih. Akhir kalam, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikan kami pengalaman, ilmu yang bermanfaat, dan berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran selama seperti itu, bahkan dokter yang tidak seperti itu salah. Ya, kalau kita tidak boleh salah. Di dunia ini tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kurang, tidak ada yang Apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, Bapak Ibu yang orang tua hadir di sini jangan kaget dulu. Wah, ini sekolah langsung ngecap anak saya berkebutuhan khusus. Wah, berarti cacat dong anak saya. No. Kenapa sekarang namanya anak berkebutuhan khusus? Itu nanti akan saya jelaskan. Bukan Bu, guru sudah semaksimal mungkin untuk mengajar anak ibu. Tapi mereka, guru-guru yang di sekolah umum itu sudah memiliki pula pakem-pakemnya tersendiri. Terkadang anak bapak ibu sekalian yang sekarang terindikasi atau sudah dideteksi oleh guru. Kalau menulis kan kita belajar nulis baca gitu kan masih bisa. Dia bisa menulis, sudah bisa mengikuti huruf, membuat huruf kalau dengan ibu? Membuat huruf atau garis putus-putus? Membuat huruf. Oke, membuat kalimat. Balik. Nah, kalau seandainya anak kita ini, kalau seandainya dia tidak mau tenang dulu, diam dulu. Kalau seandainya kan dia tidak mau belajar, biarkan aja dia yang bawa aja. Nanti kalau seandainya sudah tidak mau dia belajar, kata ibu kan guling-guling tadi. Guling-guling itu kan dia udah rangkaian kata, Bu. Terus sudah mengatakan rangkaian kata, misalnya contoh buku, yang tahunya dia update apa, misalnya dia gambar dengan apa dipadu-padankan dengan buku. Sudah bisa nggak seperti itu? Memang perlu perhatian khusus karena dia belum bisa untuk merangkai kata, menulis huruf juga ada yang tertinggal. Kemudian di dalam menulis itu si Mawar tangannya gemetaran. Iya, seperti itu Bapak. Itu harus lagi pakai tulis di sini dia tuh. Supaya apa? Motorik halusnya ya. Terus di rumah Bu, ibu isi air penuh di atas gelas, pokoknya pas di atas rumah bisa sedikit mengurangi tremor. Suruh di rumah. Kalau ibu pergi ke tes tekniknya udah dites,
kemarin waktu saya vaksin kan dicek kan sama satu rumah katanya teman bawa penyakit. Maksudnya Tes IQ-nya kan ada kita tesnya. Kalau saya merasa tes IQ-nya palingan ini di bawah 65. Karena dari pandangan dari apa saya tahu. Karena tes satu program nanti untuk ABK ini mudah-mudahan nanti kita siapkan ruangan khusus. Kalau nanti GIL akan diolah dan orang tua jangan trauma dipanggil. Datanglah sama-sama nanti dikasih tahu, Bu, kalau ngajarnya kayak gini, nggak boleh ini kayak gini.